Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Nasikin selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Indonesia yang mengampu kelas 2A. Kemudian selamat siang kepada teman-teman PAI kelas 2A, teman seperjuangan, dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dimanapun kita berada. Sholawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga segala nikmat dan karunia-Nya akan kita dapatkan ketika kita di hari Yaumul Qiyamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Amalia Fitriani bersama teman sekelompok saya, Resti Ramadanti Mulyani Insan, dari kelompok 7, akan membahas suatu bab, yakni tentang partai-partai Islam pasca kemerdekaan di Indonesia pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Indonesia pada siang hari ini. Sebelum itu, saya akan menyampaikan pendahuluan di mana bahwa agama Islam merupakan agama yang meletakkan prinsip keadilan serta kebenarannya kepada setiap pemeluknya. Dan dalam dinamika ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya di Indonesia, Islam sangat berkembang pada masa itu. Dan kemudian, pada hal tersebut, maka terjadi berbagai macam tantangan yang terdapat di Indonesia pada masa pasca kemerdekaan dalam perkembangan Islam di Indonesia. Padahal Nabi Muhammad SAW sejak pada zaman Nabi hingga zaman sekarang, sudah membuktikan bahwa Islam itu mampu berjaya dan diakui oleh seluruh dunia hingga sekarang. Oleh sebab itu, maka adanya pandangan yang muncul pada diri umat Islam bahwa politik dan peradaban Islam adalah bagian yang integral dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam sendiri merupakan agama yang fleksibilitas dan elastisitas yang tinggi, serta relevansi yang kuat pada perkembangan umat Islam itu sendiri. Dan pada materi kali ini, partai-partai Islam pasca kemerdekaan Indonesia, kita akan sama-sama belajar mengenai terkait bagaimana sistem dinamika sosial dan budayanya yang terjadi pada masa kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita juga akan belajar mengenai bagaimana sistem pemerintahannya, kemudian apa saja partai Islam pasca kemerdekaan yang muncul pada saat itu, dan kemudian kita akan belajar bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Islam pada masa kemerdekaan pada saat itu. Dan kita akan mempelajari juga bagaimana tokoh-tokoh yang berkembang pada masa tersebut. Kemudian, selanjutnya, pada hal dinamika sosial budaya, kemudian bagaimana sistem pemerintahannya, dan bagaimana partai-partai Islam pasca kemerdekaan yang muncul pada saat itu akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Resti Ramadanti Mulyani Insan. Kepada Resti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Amalia Fitriani. Yang pertama ada dinamika sosial budaya Islam pasca kemerdekaan. Dinamika sosial budaya Islam pasca kemerdekaan salah satunya yaitu melalui jalur perdagangan, sehingga berpengaruh besar terhadap budaya Tiongkok, Islam, dan Eropa di beberapa daerah yang menjelma menjadi pusat perdagangan. Latar belakang budaya penting di atas menjadi dasar pembentukan sejarah Indonesia modern, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Namun, perkembangannya masih dipengaruhi oleh budaya lokal setempat. Slide selanjutnya. Selanjutnya, yakni ini ada sistem pemerintahan Islam pasca kemerdekaan. Sistem pemerintahan Islam pasca kemerdekaan. Pasca awal kemerdekaan, sistem pemerintahan Islam masih menjadi konflik karena perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Di pihak pertama, sistem pemerintahan Islam diatur secara terperinci dalam Al-Quran dan Hadis. Namun, hanya membahas tentang prinsip-prinsip atau etika dalam melaksanakan sistem pemerintahan. Lain halnya dengan pihak kedua, memandang bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai keseluruhan dari ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Sistem pemerintahan Islam pasca kemerdekaan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah dengan prinsip-prinsip dasarnya yang tertuang dalam Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah ditemukan prinsip-prinsip pemerintahan yang sekaligus menjadi landasan untuk menjalankan sistem pemerintahan Islam. Selanjutnya, yakni ada
partai-partai Islam pasca kemerdekaan. Yang pertama ada Mas Yumi. Mas Yumi dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Pada tanggal 7 sampai 8 November 1945 diadakan perundingan Islam di Yogyakarta yang dihadiri oleh tokoh-tokoh dari berbagai organisasi Islam. Selanjutnya yaitu organisasi kedua ada PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera Tengah. Organisasi ini didirikan di pesantren yang ada di Candung, dekat Bukit Tinggi, yaitu pada tanggal 20 Mei 1930. Partai yang ketiga yakni ada Partai Syarikat Islam Indonesia. Partai Syarikat Islam Indonesia sering membanggakan dirinya sebagai partai tertua di Indonesia, karena partai ini memang berasal dari Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam. Partai selanjutnya yakni partai yang keempat ada Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya yakni pada tanggal 31 Januari tahun 1926. Yakni sebagai upaya untuk mencegah perkembangan paham-paham Islam di tanah air, serta usaha untuk mempertahankan ajaran tradisional dan mazhab di tanah suci yang baru diperintah oleh kaum Wahabi di bawah kekuasaan Raja Abdul Aziz bin Saud. Selanjutnya yakni strategi dakwah Islam yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak. Kemudian selanjutnya adalah terkait bagaimana strategi dakwah Islam di Indonesia. Pada strategi dakwah Islam di Indonesia, dari 6 hal strategi dakwah yang terjadi di Indonesia, ini yang paling populer adalah pesantren dan pendidikan Islam. Ini memberikan peran yang sangat penting masa tersebut, bahkan hingga sekarang. Terbukti bahwa pada masa pasca kemerdekaan itu kan ada yang namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian para ulama, para kiai itu mulai membenahi bagaimana sistem pendidikan di Indonesia pada masa tersebut, bagaimana menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan cara-cara yang baik, bagaimana pada saat itu pesantren-pesantren diperbaiki manajemennya serta performanya, sehingga masjid-masjid yang sebelumnya mungkin kurang aktif, kemudian pada saat itu dihidupkan sanggar dan suraunya, itu menanamkan nilai unsur agama Islam yang dimasukkan ke dalam kesenian maupun pendidikan tersebut, sehingga penyebaran dakwah Islam mampu lebih mudah diterima oleh Indonesia. Sehingga masyarakat pada saat itu tertarik dengan Islam, mampu mempelajari dengan mudah, serta tidak ketinggalan dengan adanya sikap nasionalis dari dalam diri umat Islam dengan baik. Selanjutnya adalah bagaimana tantangan-tantangan Islam pada masa kemerdekaan di Indonesia. Tantangan pasca kemerdekaan Indonesia ini, tantangan yang pertama yang dihadapi pada masa itu adalah corak Islam itu tidak begitu kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena pada saat itu kehidupan kebangsaan dan kenegaraan lebih diutamakan. Kemudian adanya sifat pendiskriminasian Islam karena adanya kekecewaan dalam pembentukan negara Pancasila. Ketiga adalah munculnya gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, hal ini membuat suatu pergerakan atau pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah mulai terjadi konflik tentang perbedaan dan persaingan dalam memperoleh kemerdekaan. Selanjutnya adalah yang akan dibahas tokoh-tokoh siapa saja yang berpengaruh pada masa pasca kemerdekaan tersebut. Yakni yang pertama adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang sudah tidak asing untuk kita dengar bahwa beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian beliau juga menyebarkan Islam melalui basis pesantren dan organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga memperjuangkan dalam mempertahankan kemerdekaannya. Beliau membuat sebuah jihad, resolusi jihad NU,
yang isinya adalah bahwa hukum dalam membela tanah air adalah fardhu ain bagi setiap Islam di Indonesia. Sehingga resolusi Jihad NUI ini merupakan upaya untuk meminta kepada pemerintah Indonesia dalam menentukan sikap dan kerja yang nyata serta dapat tegas terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan dan melawan penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau adalah seseorang yang merupakan Menteri Agama dalam 3 kabinetnya, aktif dalam berorganisasi, dan beliau memiliki visi yang sangat besar dan sangat jelas dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan kepemimpinan yang dimiliki oleh beliau melahirkan madrasah serta perguruan tinggi Islam di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau merupakan penggagas pemberontakan di Singaparna pada Februari 1944. Beliau benar-benar melakukan secara terang-terangan tidak menyukai suatu perintah upacara Saikere, di mana upacara tersebut merupakan penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit dan kewenangan Jepang kepada rakyat Indonesia. Dan beliau merupakan salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat adalah yang kita kenal dengan HOS Cokroaminoto atau Raden Haji Said Cokroaminoto. Merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia, terkenal sebagai guru dari tokoh-tokoh terkenal, dan beliau merupakan pemimpin organisasi pertama di Indonesia yang telah disebutkan oleh Resti, yakni Serikat Dagang Islam, dan perjuangan beliau ini juga mendesak Sumatera Lanjut Dikat untuk mengembalikan tanah rakyat di Gunung Semeru, kemudian mengancam pengembalian tanah untuk dijadikan perkebunan milik orang-orang Eropa, dan menuntut agar dokter-dokter pribumi setara disamakan dengan dokter-dokter Belanda. Kemudian yang kelima adalah Tengku Fakinah, seorang ulama perempuan Indonesia yang spesial karena beliau sebagai seorang panglima dan sebagai seorang ulama. Dia seorang pendidik dalam melawan penjajahan Belanda juga. Beliau membangun sebuah lembaga pendidikan tradisional Islam di Aceh. Tengku Fakinah ini juga mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang perempuan. Walaupun beliau seorang perempuan, tapi beliau mampu menjadi seorang panglima perang dan sekaligus menjadi pendidik Islam di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan yang bisa disampaikan dalam materi yang telah diberikan oleh kami adalah bahwa dalam dinamika sosial budaya Islam dan pasca kemerdekaan Islam Indonesia ini masih dipengaruhi oleh budaya lokal setempat. Meskipun Islam dan hukum Islam ini tetap saja menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pada pasca kemerdekaan, sistem pemerintahan Islam itu pun masih menjadi konflik karena perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dan kalangan para nasionalis. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah bahwa pasca kemerdekaan telah mengalami perseteruan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Dan dengan adanya masalah ini, maka muncul permasalahan pergerakan dan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Islam. Hal tersebut dilakukan oleh para kelompok Islam karena kekecewaannya dengan keputusan Presiden atas negara Indonesia sebagai negara Pancasila. Dan hal tersebut adanya tantangan-tantangan yang dilewati oleh para kaum muslim di Indonesia, memberikan semangat dalam membuat Islam semakin berkembang di Indonesia. Melalui strategi dakwah yang mudah diterima, membuat para rakyat itu mampu menerima Islam dan mampu tertarik dalam mempelajarinya dan mengembangkan agama Islam di Indonesia. Serta peran-peran para tokoh pun, para ulama, para pahlawan nasional Islam membuat Islam kian berkembang menjadi lebih baik dan maju, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan, hingga sampai sekarang. Kemudian ada sedikit quotes dari kami, dari Bapak B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, dan merupakan pahlawan bagi kita semua, bahwa keberhasilan bukan milik orang yang pintar, bahwa keberhasilan adalah kepunyaan mereka senantiasa yang berusaha. Tetap berusaha kepada teman-teman PAI 2A, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, semangat dalam mempelajari sejarah peradaban Islam di Indonesia.
Sekian dari kami, kelompok 7, saya, Amalia Fitriani, dan Resti Ramadhanti Mulyani Insan, memohon maaf kepada teman-teman apabila ada kekurangan, kesalahan dalam tutur kata dan perilaku. Semoga apa yang kami sampaikan mampu bermanfaat dan mampu memberikan pemahaman lebih terkait bagaimana eksistensi partai-partai Islam pasca kemerdekaan Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.